Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzilah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita memanjatkan puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari yang penuh berkah ini kita merasakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, kata Nabi, berkahilah umatku di pagi harinya. Selain berkah, kita juga sudah terlepas dari sifat munafik, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajri. Salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang yang di dalam hatinya ada kemunafikan adalah salat isya dan salat subuh. Pun kita bersyukur kepada Allah di mana pada pagi hari ini kita bisa bersama hadir ruku dan sujud kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya kita hadirin hadirat, tamu-tamu Allah sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kembali kajian kita pada beberapa pekan yang lalu, di mana kita sudah membahas tafsir dari ayat surat Al-Ahzab pada ayat yang ke-56 sampai 57. Bapak-bapak masih ingat ayatnya apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat yang sering dibaca oleh khatib Jumat di khutbah yang kedua, Pak. Kedua, ya, di penutup khutbah. Nah, kemudian Allah katakan, innalladzina yu'dzunallaha wa rasulah la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana detailnya tafsir kata-kata dari setiap ayat, dari setiap kalimat yang dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini. Wa ulang-ulang kaji bahwa
kata-kata yusalluna itu makna secara bahasa artinya adalah doa. Ya. Jadi salat itu shalla yusalli salatan dalam bahasa Arab maknanya adalah doa. Makanya di dalam salat kita itu isinya semua adalah puji-pujian dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Fatihah isinya adalah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Doa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai terakhir surat Al-Fatihah itu isinya adalah doa. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Jadi kita ini meminta kepada Allah supaya sekali hidup bisa melalui jalan yang lurus. Siapa dan bagaimana jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ada 3 jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ya Allah, yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa yang diberikan nikmat oleh Allah di dalam hidup ini? Ditafsirkan oleh banyak ulama. Yang pertama minan nabiyyin, yaitu para nabi. Jadi para nabi itu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiddiqin, dan orang-orang yang jujur. Karena pada hari ini banyak kejujuran yang sudah hilang. Sehingga dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama hilang dari umatku ini adalah amanah, dan yang terakhir hilang dari umatku ini adalah salat berjamaah. Nah, sekarang ya, yang pertama yang sudah hilang pada hari ini adalah amanah. Sampai ke pimpinan tingkat terendah pun bermain, apatah lagi tingkat atas. Sampai bantuan untuk orang-orang susah karena Covid pun dikorupsi. Masih masuk akalkah pada hari ini nurani itu masih hidup? Nah, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang Engkau berikan nikmat setelah para nabi. Mereka adalah orang-orang yang jujur, karena Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Lalu cara terbaik untuk mendapatkan ketakwaan itu di dalam ayat ini Allah katakan, wa kunu ma'as sadiqin, jadilah, masuklah bersama orang-orang yang jujur. Nah, inilah dalil Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Banyak di antara imam-imam kita, ustadz-ustadz kita itu sebelum berdoa mereka mengirimkan Al-Fatihah ke guru-guru mereka. Nah, kenapa? Wa kunu ma'as sadiqin, hubungkan dirimu dengan orang-orang yang jujur. Di antara orang-orang yang jujur, orang-orang baik itu yang menjadikan kita sampai pada hari ini bisa salat, bisa mengaji, pandai berdoa. Pertanyaannya, siapa yang membuat awak bisa seperti itu, Pak? Pak, yang mengajarkan kita salat siapa? Orang tua kita mungkin, tetapi ada peran guru. Yang mengajarkan kita membaca Al-Fatihah ada guru kita. Yang mengajarkan kita membaca ayat-ayat tertentu, ayat-ayat pendek, ayat-ayat pilihan guru-guru kita. Yang mengajarkan kita halal dan haram adalah guru-guru kita. Wa kunu ma'as sadiqin, hubungkan dirimu dengan mereka. Ibu-ibu misalnya
sebelum berdoa maka kirimkan Al-Fatihah kepada guru-guru kita yang sudah mengajarkan kita dalam ilmu nurani, dalam ilmu qalbu, dalam ilmu rohani. Guru itulah yang disebut dengan mursyid. Nah, bapak-bapak pernah dengar istilah ada tasawuf, ada tariqat. Ya, tasawuf itu ilmu ihsan. Ya, di mana di dalam unsur kesempurnaan Islam ini ada 3. Yang pertama iman, itu akidah. Yang kedua amal, supaya amal kita ini bagus, ada fikih. Kemudian ada ilmu tentang hati, supaya hati kita ini bersih, dinamakan ilmunya dengan ilmu ihsan. Lalu ihsan ini turunannya ada tasawuf. Istilah itu, jadi jangan alergi nanti kalau ada orang menyebut tasawuf. Tasawuf itu Pak, ilmu tentang ihsan, ilmu tentang bagaimana kita memperbaiki kalbu kita ini bersih. Bagaimana kita anta'budallah, engkau menyembah Allah ka'annaka tarah, seolah-olah Allah ada di hadapan kita. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Apabila engkau tak mampu melihatnya, ketahuilah bahwa Allah menatap dan melihat kita. Jadi itu ilmu tasawuf. Yang kita pelajari adalah taubat, yang kita pelajari adalah sabar, yang kita pelajari adalah tawakal, yang kita pelajari adalah iffah, yang kita pelajari adalah tawadu, dan itu dibimbing oleh seorang guru. Nah, jadi jangan bapak-bapak ibu bayangkan tasawuf itu orang yang mengaji lalu setelah itu bisa terbang. Atau jangan dibayangkan tasawuf itu mengaji setelah itu tahan peluru. Jangan dibayangkan mengaji tasawuf itu setelah itu tahan benda tajam. Sehingga para ulama mengatakan iza ra'aitar rajula yatiru fil hawa, apabila engkau melihat ada seseorang yang belajar tetapi setelahnya dia bisa terbang di udara, dia wa yamshi 'alal ma', lalu ia berjalan di atas air, fala tautar, jangan sampai tertipu. Itu ndak tasawuf namanya, tuh ilmu kebatinan. Jole bedahnya tuh Pak. Jadi beda tuh. Hariku banyak orang yang menyerang tasawuf. Oh, Nabi nak ngajar tasawuf. Padahal Nabi mengajarkan sabar, Nabi mengajarkan tawakal, Nabi mengajarkan taubat, Nabi mengajarkan zuhud. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan tasawuf. Karena zaman sekarang ini udah ada pula yang menyesat-nyesatkan itu, Pak. Ya, ini sesat, ini bid'ah, maka kita uraikan sedikit. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin, orang-orang yang jujur, was-salihin, yaitu orang-orang saleh. Ya, hubungkan kami ya Allah dengan orang-orang yang saleh, karena siapa yang kita cintai di dunia ini, maka bersama merekalah kita nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Sehingga para nabi dikatakan, para salihin dikatakan, orang-orang yang mati syahid itu dikatakan, dan orang-orang yang saleh itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka adalah sahabat-sahabat terbaik. Makanya Pak, kita hadir di masjid ini bersama di kebersamaan kita di Muhajirin ini, itu sesungguhnya bukan hanya sekedar salat berjamaah, ya, kemudian silaturahim, setelah itu pulang, nanti datang lagi salat zuhur, bertatap muka, bercengkrama dengan saudara-saudara seiman kita. Tak sampai di situ ternyata, tetapi kebersamaan kita jika dihubungkan dengan ketaatan dan kesalehan, Allah gabungkan kita nanti bersama-sama di dalam surga. Yakin ibu tuh? Bu, yakin tak ibu-ibu tuh bisa bereuni lagi di surga nanti? Yakin?
Pak Bapak bisa ndak reuni lagi kita di surga nanti? Setiap pagi Sabtu kita tausiah di surga tuh. Setelah itu makan lontong. Ada ndak nanti tuh Pak? Ada ndak? Kalau ndak lontong sate bagailah. Tak sate soto bagailah. Ada ndak itu nanti di surga? Di dalam pemahaman para ulama ternyata orang-orang soleh yang mereka pernah bersama-sama dikumpulkan di dalam kesolehan, berkumpul di dalam kebaikan, bersama-sama dalam ketaatan, satu di antara mereka bisa saling memberikan syafaat. Qalu wa ma lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Orang-orang yang di neraka itu nanti akan menyesal. Jadi penyesalan di neraka itu banyak, Pak. Di antara penyesalannya apa? Qalu wa ma lana min syafi'in. Ya Allah, mereka berkata, kata Allah, wa ma lana min syafi'in. Kami tidak memiliki orang yang bisa memberikan syafaat. Setelah tidak bisa ada yang memberikan mereka syafaat ketika di dalam neraka, na'udzubillah, ada satu yang mereka tak punya, wala sadiqin hamim. Kami juga dulu tidak punya teman-teman yang soleh. Nah, Al-Imam Sufyan bin Uyainah menafsirkan ayat ini, ternyata orang-orang soleh ketika mereka berkumpul di sebuah perkumpulan kebersamaan, mereka bisa saling memberikan syafaat. Ya Allah, itu Bapak Fulan itu dulu kami tak jumpa di surga. Di mana gerangan dia ya Allah? Ya Allah, sesungguhnya dia pernah sujud dan rukuk sama kami di salat berjamaah di Masjid Muhajirin. Ya Allah, kami terlibat di dalam kepanitiaan kurban ya Allah. Kami pernah bersama menjadi pengurus masjid ya Allah, menghidupkan rumahmu dulu ya Allah, tapi aku tak pernah nampak dia di surga ini ya Allah. Jika dia berada di neraka, keluarkan dia tolong ya Allah, fa ukhrija minha. Lalu orang yang didoakan oleh sahabatnya tadi mendapatkan syafaat dari sahabatnya yang meminta tadi, dikeluarkan dari surga, dikeluarkan dari neraka. Lalu penduduk neraka bertanya, a'abuhu syahid? Apakah karena ayahnya mati syahid sehingga dia bisa memberikan syafaat sehingga si fulan ini keluar dari neraka? Apakah karena dia dulu ada keluarganya yang hafal Al-Quran? Apakah karena ada Nabi Muhammad memberikan syafaat kepadanya? Faqila lahum, dikatakan kepada mereka tidak, tetapi dia dikeluarkan dari neraka ini karena dulu ia pernah bersama dengan orang soleh. Sahabatnya itu meminta kepada Allah agar dia dikeluarkan dari neraka. Jadi kalau ndak nampak ambo di neraka tuh, di sarugo tuh nanti Pak, tolong cari ya Pak. Pak, ndak semangat apa nampak nak bapak juga masuk sarugo nampaknya kok. Tak ketemu ustaz-ustaz kita nanti ya Allah. Saya pernah mengaji dengan ustaz itu ya Allah, kok tak nampak dia di surga nih ya Allah. Kan bisa saja tuh Pak, bapak duluan masuk surga, saya belakangan. Bisa enggak itu, Bu? Bu, ibu ngantuk, Bu? Nggak. Bisa nggak nanti ustadznya nggak nampak di surga, ibu sudah duluan di surga? Bisa. Maka minta kita nanti saling mencari. Mau Pak? Yalah kalau nggak begitu biarlah saya yang mencari nanti. Masuk saya ke surga tuh misalnya kan nggak nampak jamaah muhajirin, mana lah bapak si fulan tuh, mana lah bapak si fulan itu. Nanti kita mencari, ya Allah kami dulu pernah bersama mengaji, duduk setelah subuh kami mengaji ayat-ayat-Mu ya Allah.
Kami mencari hukum-hukum-Mu ya Allah. Kami ingin mengerti tentang halal dan haram ya Allah. Maka tolong ya Allah seluruh jamaah yang pernah hadir duduk dengan keikhlasan di rumah-Mu dulu ya Allah, kumpulkan kami kembali di dalam surga-Mu. Itulah doa kita nanti. Pak, mau enggak Pak? Apa ngantuk-ngantuk nampaknya. Cerita tentang serugo ngantuk ialah cerita neraka lah wak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di dalam Al-Fatihah itu isinya adalah doa. Di dalam ruku itu isinya adalah doa. Di dalam sujud itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, isinya doa. Di dalam duduk antara dua sujud itu isinya doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Doa isinya tuh Pak. Apa itu? Allahumma firli, ampunkan aku, warhamni, rahmati aku, wajburni. Apa arti wajburni? Kok banyak yang tak tahu kok jemaah. Kalau Allahumma firli, ampunkan, warhamni, rahmati, wajburni, labara tahun sembahyang Bu, wajburni warfa'ni, angkat derajatku ya Allah, warzuqni, hanya ada rezeki situ bahasanya, warzuqni, wahdini, ada hidayah, wa'fu anni, wa'afini, sehatkan aku, wa'afini, wa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Tinggal ci'lai, apa tu wajburni? Ada yang bisa jawab? Apa arti wajburni Pak? Siapa yang bisa menjawab? Hadiah umroh lagi. Tahbilo bisa umroh, masih covid. Arab Saudi masih tutui. Wajburni ya Allah, cukupkan aku dengan pemberianmu. Cukupkan hatiku ya Allah dengan apa yang Engkau berikan kepadaku, karena dengan merasa cukup itu jiwa kita menjadi tenang. Karena banyak orang dapat 2 minta 3, dapat 3 minta 4, sampai kata Nabi dipenuhi hartanya itu sebanyak langit dan bumi, anak manusia tak akan pernah merasa cukup. Padahal kata Nabi, tak ada yang akan bisa mengisi kerongkongannya illat turab, kecuali tanah. Jadi ujung-ujungnya nanti orang yang tak merasa cukup tuh bejibun hartanya, banyak mobilnya, banyak rumahnya, tak terhitung uang dolarnya, tetapi ujung-ujungnya nanti akan mati berkalang tanah. Ada Bapak tengok orang kaya dikubur dengan dolarnya ribuan dolar? Adakah yang dikubur dengan 1 peti emasnya? Tidak. Adakah orang kaya di dunia ini yang dikubur dengan segala kendaraannya? Tak pernah. Justru apa? Semua yang dimakannya menjadi busuk, apa yang dipakainya menjadi lapuk, yang tinggal baginya hanya amal. Ketika dia mati, tak beberapa lama setelah itu harta, tanah, mobil, rumah semuanya berpindah tangan ke ahli waris. Kok ada bini setelah tu nyoma balaki pulo nanti. Kok ada laki setelah itunya babini pulo nanti. Jadi ada cerita Bu, istrinya meninggal, menangislah suaminya ini dengan meraung-raung luar biasa. Lalu ditanya oleh jamaah, Pak, kenapa menangis sebegitu tangisannya hari ini? Ya Allah Ustaz, katanya, ternyata saya sudah menunggu lama momen ini, katanya. La ilaha illallah. Apa gitu bisa dan babini balik setelah itu, katanya. La ilaha illallah. Tapi bapak-bapak muhajirin tak ada yang model itu nampaknya dah. Saya tengok wajah-wajah suami baik-baik aja nampaknya. Amin.
Mengaminkan tak perlu semangat. Amin ya rabbal alamin. Wajburni, ya Allah cukupkan aku. Karena yang merasa tak cukup itulah nanti yang dia bisa mencuri. Orang yang merasa tak cukup itulah nanti yang dia akan korupsi. Orang yang merasa tak cukup itulah yang nanti tak tenang jiwanya, sehingga apa yang terjadi, tak pernah tentram jiwanya, dia merasakan neraka sebelum neraka. Karena sesungguhnya hidup di dunia ini Pak, ketenangan jiwa. Ya enggak? Ya, kaya pun kita tapi enggak bisa tidur. Enak enggak hidup tuh? Rumah bertingkat, istri cantik, 4 lagi. Misalnya kan, jabatan ada, harta, Masya Allah, tetapi tidak bisa tidur. Takut semuanya hilang dalam sekejap. Tidak bisa tidur. Nah, berarti surga dunianya sudah dirampas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak tenang jiwanya. Nah, banyak orang yang mendapatkan nikmat tak tenang jiwanya, itu pertanda barokah sudah dicabut. Nah, makanya kita dalam rezeki itu yang kita minta kepada Allah banyak apa sedikit? Kita minta kepada Allah masalah rezeki banyak apa sedikit? Barokah. Tidak banyak doh. Tidak pula sedikit. Iya Ustaz bertanyanya tadi 2 katanya. Banyak apa sedikit? Tapi baraka Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah berikan kami ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan wasi'a, rezeki yang luas, mubarakah, yang diberkahi. Allahumma rzuqni fima at'amtani, ya Allah apa yang aku makan, apa yang aku minum, berikan semuanya di dalam bungkus keberkahan kepadaku. Jadi yang penting dalam hidup ini ketenangan jiwa yang berbalut dengan barokah. Mintalah kita kepada Allah yang demikian itu. Jadi intinya dalam hidup nih, tidurnya atau kasurnya Pak? Tidurnya kan, kasurnya apapun lah kasurnya, tah kasur di bintang hotel berbintang 7, tapi kalau tak bisa tidur di atas kasur tuh, hilang kenikmatan. Tapi ada orang yang bersandar di tiang muhajirin tuh, hilang langsung akalnya, saking nikmatnya hidupnya Pak. Terjagolah kau yang menyanda-nyanda tuh. Jadi tak penting kasur, yang penting tidurnya. Tak penting kita banyak harta, tetapi boleh banyak harta, tetapi harta yang barakah. Rabbighfirli warhamni wajburni, cukupkan aku ya Allah. Nah, itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kembali kita ke ayat tadi. Jika ternyata kata-kata yusalluna di dalam bahasa Arab itu maknanya doa, lalu ketika Allah membahasakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, berdoa kepada nabi, Allah dan malaikat berdoa kepada nabi, kemana doa itu akan dialamatkan? Karena objek doa, alamat doa adalah Allah. Masa Allah berdoa kepada Allah? Ghairu ma'qul. Di dalam bahasa tafsir dikatakan hadza muhal, ini mustahil. Lalu apa makna sesungguhnya dari ayat ini? Ayat ini kata-kata yusalli atau kata-kata salatun itu dia lafaznya mustarak. Apa itu lafaz mustarak? Nanti kalau Bapak Ibu ditanya orang, kata-kata salat itu lafaznya mustarak. Lafaznya satu, maknanya banyak. Jadi lafaznya maknanya macam-macam. Nah, di antara maknanya itu
kesemua maknanya boleh digunakan, maka makna dari yusalli tadi jika datang dari Allah maknanya adalah rahmah, jika datang dari malaikat maknanya istighfar. Nah, jadi kalau ada orang nanti mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, Allah dan malaikat saja bersalawat kok kepada nabi. Kita tanyakan, apa makna salawat di sana? Salawat Allah maknanya adalah rahmat darinya kepada nabi, sedangkan salawat malaikat adalah permintaan ampun malaikat kepada Allah terhadap nabi, sedangkan salawat kita mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan mendoakan nabi itu keberkahan pun tercurah untuk kita. Jadi Nabi Muhammad itu kunci, Pak. Jadi salawat kepada nabi itu kunci kebahagiaan hidup. Nah, kenapa? Karena Allah sudah memberikan rahmat, malaikat sudah memberikan, mendoakan dengan istighfar. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di sini dikatakan di pembahasan kita ada 3 setidaknya fadilah, keutamaan apabila kita sering bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pertama? Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Talhah. Jadi Abu Talhah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang semoga Allah meridhoinya, annan nabiyya jaa zata yaumin, suatu ketika dia bertemu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal busyra fi wajhi, kami lihat wajah Nabi begitu indah, wajah Nabi begitu segar, wajah Nabi begitu bahagia ketika itu. Faqulna, lalu kami bertanya kepada Rasulullah, kata Abu Talhah, inna lana al-busyra fi wajhik, wahai Rasulullah, kami melihat wajahmu tenang, kami melihat wajahmu indah, kami melihat ada raut kebahagiaan di wajahmu. Jadi Rasulullah itu tak bahagia pun wajahnya, nengok wajahnya itu pun manusia senang. Ya Pak, pernah tak jumpa Nabi dalam mimpi? Pak, Bu, pernah tak berjumpa Nabi dalam mimpi? Mau saya tunjukkan amal supaya bisa berjumpa dengan Nabi dalam mimpi. Mau enggak? Oh, enggak ada yang mau, ya sudahlah. Ya. Inna lanaral busyra fi wajhik. Kami melihat wajahmu begitu tenang ya Rasulullah, begitu indah ya Rasulullah, begitu agung ya Rasulullah. Lalu apa kata Rasul, kenapa wajahnya ketika itu berseri-seri? Innahu ataniyal malaku faqala, baru saja beberapa saat yang lalu malaikat Jibril datang kepadaku. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, wahai Muhammad, inna rabbaka yaqul, sesungguhnya Allah memfirmankan kepadamu, ama yurdika, maukah engkau wahai Muhammad, kata Allah melalui perantara Jibril, annahu la yusalli alaika ahadun, apakah engkau senang wahai Muhammad, apakah engkau gembira wahai Muhammad, kata malaikat Jibril. Dan ini adalah firman dari Allah, la yusalli alaika ahadun, tidak bersalawat satu orang kepadamu, illa sallaita alaihi asyara, kecuali Allah akan membalas 10 kali salawat. Satu awak ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, 10 kali dibalas oleh Allah. Makanya dikatakan amal unggulan itu ya salawat ini. Sakit kita apa banyak salawat, banyak hutang kita apa banyak salawat,
Masalah keluarga kita perbanyak salawat. Minimal Bapak Ibu 100 kali salawat sebelum tidur putar tasbih itu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Insyaallah tuh kalau rutin, kalau ikhlas, kalau jujur hati kita rindu kepada Nabi, insyaallah segala masalah hidup selesai. Plusnya nanti bonusnya bisa mimpi berjumpa Nabi. Bu, mau saya tunjukkan amalan untuk bisa mimpi jumpa Nabi? Mau. Yang tadi itulah. Tapi kini dulu orang mimpi jumpa Nabi dipidana. Ada nggak kabarnya tuh Pak? Tapi tidak tahu saya detail ceritanya macam mana. Saya baca di Facebook saja. Katanya ada salah seorang penceramah berjumpa dengan Nabi mimpi atau dipidanakan dilapor polisi. Lucu pula nak. Ya? Hati-hati Bapak mimpi sama Nabi nanti dipidana orang pula. Kalau jumpa dengan Rasulullah jangan diceritakan ya, kecuali kepada orang-orang terpercaya, kepada orang-orang yang berhak mendengarkan itu. Karena mimpi berjumpa dengan Rasulullah tidak untuk diumbar-umbar. Jelas Bu? Oh Ustaz, tadi malam aku mimpi sama Rasulullah. Macam mana bentuk Rasulullah tuh? Oh ternyata mirip PSBY rupanya. Tidak seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang bermimpi berjumpa denganku, benar itu aku. Fa inna syaitana la yatamassalu bi. Karena malaikat tak mampu dia menyerupai bentukku. Jadi ketika kita dikaruniakan oleh Allah mimpi berjumpa dengan Rasulullah, maka karunia mimpi itu menjadi nikmat bagi kita, barakah untuk kita, tak perlu diceritakan ke banyak orang. Nah, ini dia. Wala yusallimu alaika ahadun. Tidak satu pun orang yang mengucapkan salam kepadamu wahai Muhammad illa sallamtu alaihi asara. Aku balas salamnya 10 kali. Jadi salawat dan salam. Jadi orang banyak salah hari ini Pak, bukan salah tapi keliru atau lupa. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu salawat baru tuh. Salamnya mana? Maka redaksinya Allahumma salli wa sallim. Ya, Allahumma salli wa sallim. Atau salawat kita dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu kita ucapkan setelahnya assalamu alayka ya Rasulullah. Jadi fadilah yang pertama, 1 kita ucap 10 kita dapat, 2 kita ucap 20 kita dapat. Apatah lagi semakin banyak, semakin datanglah ketenangan, keberkahan di dalam jiwa kita. Itu hadis yang pertama diriwayatkan dari Abi Talha. Lalu di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmizi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna awlan nasi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling utama di hari akhirat nanti terhadapku, kata Nabi, adalah orang yang paling banyak salawatnya. Jadi kalau orang utama tuh istilahnya kini Pak, VIP, very very important people. Ya, jadi ada PIP. Apa arti PIP itu Pak? VIP, very important people, ya, orang penting, yang sangat penting. Dulu di hati itu balik, ya, very PIP, ya, very very important people, yaitu orang-orang yang sangat-sangat penting. Jadi kalau datang Pak Jokowi misalnya ke Masjid Muhajirin, yang duduk di sini ini orang-orang penting. Tapi kalau orang-orang tak penting tuh di Subrantas tuh duduk. Jadi jauh. Nah, kita mau dekat tak dengan Nabi atau mau jauh? Dekat dengan Nabi. Kalaulah dekat dengan Nabi,
maka apa yang terjadi? Nabi memberikan minuman dari telaga Kausar. Siapa yang meminumnya satu teguk saja dari air telaga Kausar itu, la yazma'u ba'dahu abada, dia tidak akan pernah merasakan kehausan di ribuan perjalanan proses akhirat. Jadi proses akhirat itu tidak semalam dua malam, Pak. Wa inna yawman indallahi ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Di akhirat itu nanti satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Hisab kita panjang. Proses muhakamah, pengadilan kita panjang. Maka dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah bergerak kaki kita ini nanti di antrian panjang hari kiamat itu hatta yus'ala an arba', sampai di soal 4 perkara. Jadi antri itu Pak ribuan tahun. Saya kemarin ke Sumbar, ada 2 tempat yang antrinya luar biasa. Yang pertama di setelah Bangkinang itu apa namanya? Udah masuk Sumbar? Pangkalan. Di Pangkalan tuh 2 jam antri di situ. Mengutuk-ngutuk rasanya hati. Ya, antri ya karena buka tutup sampai di Payakumbuh antri juga lagi. Ya Allah, berangkat zuhur dari Bukit Tinggi sampai Pekanbaru jam 12 malam. Lama enggak, Pak? Lama enggak itu, Pak? Gimana perasaan itu? Yang seharusnya 5 jam 6 jam bisa hampir memakan waktu 1 hari. La ilaha illallah. Itu gondok hati rasanya. Ya. Mengutuk rasanya. Apatah lagi nanti, Pak, di muhakamah akhirat, di mana kita disidang, disoal oleh Allah Subhanahu wa taala bertahun-tahun, ribuan tahun tegak berdiri. Kalau amal baik, syukur alhamdulillah, fasaufa yuhasabu hisabai yasira. Siapa yang didatangkan dari kanan buku laporannya atau dari depan, fasaufa yuhasabu hisabai yasira, hisabnya akan mudah. Tapi siapa yang datang buku laporannya di kiri atau datang buku laporannya dicampakkan dari belakang, maka ya Allah, disitulah awal mulai petaka. Nah, maka pada saat itu apa yang kita minta? Syafaat dari Nabi. Maka ketika banyak salawat kita kepada Rasulullah di dalam antrian itu, ya, kalau bahasa kami, bahasa kamparnya dicokau cie-cie, Pak. Tahu dicokau cie-cie? Ibu-ibu, bapak-bapak pernah nak ngambil ikan di lubuk larangan? Kan sudah dipagar tuh semuanya tuh kan? Nah, lalu diambil satu-satu dari ribuan ikan itu. Begitulah kira-kira nanti. Dia berkumpul, berkerumun semua. Tapi kerumunnya waktu itu tidak ada COVID lagi. Jadi boleh. Jadi tidak dihukum kita berkerumun waktu itu. Berkumpul semuanya, diambillah satu-satu, didekatkan dengan Rasul, diambil satu-satu, didekatkan dengan Rasul, diambil satu persatu, dihubung dekatkan dengan Rasul. Maka orang-orang terdekat ini di antara amalannya nanti adalah banyak bersolawat. Jadi kalau ibu-ibu marah, jengkel sama anak, perbanyak selawat. Ondekna Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Bisa? Ini ndak marah sama anak, nak setan anak. Itu jadi setan ya. Nah, hantu anak itu jadi hantu. Coba ibu-ibu nih kalau marah, marah jengkel sama anak itu, yang keluar doa yang baik-baik. Diawali dengan salawat, karena salawat mendatangkan barakah. Misalnya anak umur 7 tahun, 8 tahun, atau umur berapapun lah, kalau bikin jengkel dia misalnya, kan aduk itu jengkel sama anak tuh Pak ya. Ada enggak Pak? Jengkel kadang kita dengan perangai anak nih, datang marah. Nah, hati-hati. Kalau marah sudah datang itu setan di sana. Cepat bersalawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, jadi presiden lah langsung nak. Jadi doanya yang baik. Diawali dengan
salawat. Seperti apa jengkelnya kita nengok anak itu. Jadi ada cerita jamaah saya Pak, anaknya ini naudzubillah ya, itu sholat tak mau, bergaul dengan orang tak jelas, pernah beberapa kali mengkonsumsi narkoba. Di setiap pulang malam itu teler dia mengamuk-ngamuk ayah dan ibunya, mengamuk ayah ibunya, anak cilako katanya. Itu kalau anak cilako ayahnya, jadi yang keluar itu yang buruk-buruk terus. Jadi sejak kecil anak ini yang terdengar oleh telinganya kalimat-kalimat yang negatif. Sampai segala binatang yang ada di kebun binatang Bukit Tinggi itu disobuinya Pak. Nah, mulai dari gajah, harimau, apa yang ada situ zerafah, kucing, kambing, dan lain sebagainya. Yang ujungnya ing itu adik sebutnya ke anaknya. Maka apa yang terjadi? Kita khawatir ketika kalimat-kalimat itu keluar sesuai bertepatan dengan waktu mustajab. Cilako anak, pas waktu mustajab waktu itu jadi anak cilako. Tapi ketika kita marah, ya, maka saya sampaikan ke jamaah itu, coba sekarang polanya dirubah Pak Bu. Nangis ketemu di Masjid Agung An-Nur waktu itu, nangis ketemu, ya, coba robah polanya. Setiap dia datang banyak baca salawat kepada Nabi, Allahumma shalli alaihi wasallam. Nah, kenapa peluk dia? Kenapa engkau begini nak? Ya, semoga engkau nanti menjadi anak soleh. Walaupun jengkel kita, ya, begitu terus. Perbanyak doa tahajud, duha, minta ampun kepada Allah. Ya, apa yang terjadi nanti? Ternyata Allah menurunkan barakah, tersentuh hati anak itu. Beberapa bulan setelah itu taubat, masuk pesantren, jadi anak soleh. Jadi polanya itu yang kita rubah. Nah, di antara polanya itu adalah ketika kita jengkel, ketika kita sedih, bagaimanapun persoalan hati kita di dalam, banyak-banyaklah bersolawat kepada Nabi. Sehingga dikatakan di dalam hadis yang diriwayatkan masih oleh Al-Imam At-Tirmizi, al-bakhil, orang yang bakhil itu kata Rasul, bukan orang yang sombong tak mau memberikan apa yang ia punya, tetapi yang bakhil itu kata Rasul, man zukirtu indahu falam yusalli alayya, yang namaku disebut di sana, telinganya mendengar namaku disebutkan, walam yusalli alayya, dia tak mau bersalawat. Itulah orang yang bakhil. Jadi orang bakhil itu bukan dia punya harta tak mau menyumbang, tidak, tetapi ada kesempatan mendulang pahala dengan salawat kepada Nabi, tak tergerak lisannya mengucap Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita tadi membahas tentang bagaimana pentingnya salawat kepada Nabi sehingga fadilahnya kita uraikan. Sekarang muncul pertanyaan, apakah bersalawat kepada Nabi itu hukumnya sunnah atau wajib? Karena tadi dikatakan dalam hadis, orang bakhil itu kata Rasul adalah orang yang apabila disebutkan nama Nabi dia tak bersalawat. Awak tadi berapa kali kita menyebut nama Nabi Muhammad, tapi saya tengok bapak tak bersalawat. Berdosa apa tidak? Padahal kalau kita pakai satu hadis ini, berarti kita sudah jatuh kepada derajat orang bakhil. Makanya penting Bapak Ibu, ada hadis, ada ayat, rujukannya itu ke ulama fikih. Jadi begitu caranya ya. Jangan nanti, ini dapat satu ayat, baca terjemah, simpulkan sendiri. Itu bahaya. Contoh misalnya, ada jumpa hadis, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Saya menemukan hadis ini di dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Saya diperintahkan untuk memerangi orang-orang non-muslim sampai mereka bersyahadat.
nampak orang non muslim kok kok kafir kok murtad kok dibunuh. Enggak. Ya, tak seperti itu memahami hadis. Jadi kalau ada ayat, kalau ada hadis, rujuk ke ulama fikih karena ia tahu di mana dipakai hadis ini. Sehingga ya, hukum bersalawat kepada Rasulullah itu apakah dia nadab, mandub, sunnah, awil fardu ataukah fardu. Maka di sini dikatakan wa qad ikhtalafal ulama, para ulama berbeda pendapat di dalam hukum bersalawat kepada Nabi. Di hal apa mereka berbeda pendapat? Apakah wajib di satu majelis ataukah di setiap majelis itu apabila disebut nama Muhammad kita wajib bersalawat, ataukah sunnah, ataukah yang wajib itu sekali seumur hidup. Nah, jadi berbeda pendapat. Berbeda pendapatnya itu ketiga pembagian pendapat. Yang pertama, innaha wajibatun kullama dzukira rasmun nabiyyi alaihi salam, alaihi salatu wassalam. Jadi pendapat pertama mengatakan setiap disebut nama Nabi kita Muhammad wajib Bapak Ibu bersalawat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Bapak Ibu wajib sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap disebut nama Muhammad, maka Bapak Ibu secara lirih di pendapat pertama ini mengucap sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan kadang-kadang tidak terusap itu. Nah, dari pendapat pertama inilah berdosa agak. Nah, tapi itu baru pendapat pertama. Karena dalil-dalil yang ada tuh kita adu nanti, Pak. Ya, kita adu, begitu kita memahami syariat ini. Jadi Bapak Ibu kalau ingin tahu hukum, ngaji ke orang fikih, jangan ke orang hadis, jangan ke orang yang konsennya tafsir, tetapi ke orang yang punya malakah fiqhiyah, pemahaman fikih. Lalu pendapat yang kedua, tajibu fil majlisi marratan wahidah walau takarrara zikruhu alaihi salam fi dzalikal majlisi marrat. Jadi yang wajib itu hanya satu kali dalam majlis, sekalipun di majlis itu beratus kali disebut nama Nabi. Awakku majelis enggak kini, Pak? Majelis kan? Majelis apa namanya? Majelis ilmu, kajian subuh. Maka di dalam satu majelis ini, mulai tadi selepas subuh, menjelang habis majelis kita, menjelang ya masuk waktu syuruk, maka yang wajib sekalipun berulang-ulang kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, yajibul iktsaru minha, yang wajib itu memperbanyak salawat, min ghairi taqyid, tanpa ada ikatan, bi'adadin au majlisin, baik jumlah atau majlis. Artinya yang wajib itu ya diperbanyak. Jadi bisa dibedakan. Pendapat pertama mengatakan wajib setiap kali mendengar nama Nabi. Yang kedua, di dalam satu majlis cukup sekali, walaupun ya berulang-ulang disebutkan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, yang wajib itu memperbanyak, tidak dalam batasan tertentu. Nah, lalu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan di sini dari tiga pendapat tadi mana pendapat yang terkuat. Nah, di sini dikatakan fahaza tufidul wujub indahum. Ya, inilah pendapat-pendapat yang ada di kalangan ulama. Wa dhahaba jumhurul ulama. Jumhur ulama mengatakan ila anna salata ala nabi, salawat kepada nabi itu qurbatun wa ibadah. Ini yang disepakati. Jadi salawat kepada nabi itu adalah ibadah dan cara mendekatkan diri kepada Allah.
sama seperti zikir, sama seperti tasbih, sama seperti tahmid. Wa annaha wajibatun fil umri marrah, wajibnya sekali seumur hidup salawat itu. Jadi yang wajib salawat itu sekali seumur hidup. Ada ndak seumur hidupnya ndak pernah bersalawat? Ndak mungkin, tak ada ya Pak ya. Ya, pasti kita semua pernah sekali seumur hidup bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang wajib. Wa mandubatun wa masnunatun fi kulli waqtin wa hin. Sedangkan ya disunnahkan, dianggap mandub ya di setiap waktu kapanpun. Jadi yang wajib itu sekali seumur hidup. Setelahnya ya silahkan memperbanyak. Begitu juga di dalam majelis. Nah, jadi pendapat jumhur mengatakan, mayoritas ulama mengatakan, sekalipun berulang-ulang disebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang terjadi pada saat itu wajib kita bersalawat satu kali, tetapi setelahnya boleh bersalawat, boleh tidak. Apa dalilnya? Di antara dalil-dalil tadi, maka ditakyid, diikat dalil itu dengan dalil yang mengkhususkannya. Sebab apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Nabi melalui perantara Jibril ya tentang siapa yang bersalawat kepada Nabi, maka Allah membalas 10. Siapa yang mengucapkan salam kepada Nabi, maka Allah membalasnya juga 10. Dari dalil ini disimpulkan wajib bersalawat sekali seumur hidup. Yang wajib bersalawat dalam satu majlis hanya sekali, sekalipun berulang-ulang disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, fahiya matlubatun. Salawat ini sangat diminta kita amalkan, walakin la ala sabilil wujub, tetapi tidak sebagai sebuah kewajiban, bal ala sabilin nadab wal istihbab, tetapi dalam rangka sunnah dan istihbab, memperbanyak ibadah. Sebab dengan memperbanyak amal sunnah, segala kekurangan ibadah wajib akan ditempel. Jadi dengan banyaknya ibadah sunnah, segala kekurangan ibadah wajib akan disempurnakan. Apa sebab? Karena kita beribadah dalam hal yang wajib-wajib itu banyak kekurangan. Iya enggak Pak? Banyak enggak kekurangan ibadah wajib kita? Hanya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Teringat kompor di rumah belum dimatikan. Teringat masakan belum ya selesai. Teringat banyak hal yang kita ingat, dan itu sudah mengurangi amal pahala kewajiban. Lalu datanglah salawat, datanglah zikir, datanglah tasbih, datanglah salat sunnah. Semuanya itu nanti akan menyempurnakan segala amal-amal wajib. Dan di antara amal sunnah yang terbaik itu memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk waktu syuruk? Sudah? Berapa? 1 menit lagi. Baik, jika ada tanya jawab mungkin 5 menit ke depan. Karena waktu syuruk ini harus kita lewatkan agak beberapa menit supaya tidak nanti pas karnus syaitan. Karnus syaitan itu, waktu syuruk itu adalah waktu di mana setan sedang menunjukkan tanduknya. Jadi kita lewatkan sedikit, baru kita tuntaskan nanti untuk salat sunat syuruk 2 rakaat. 5 menit ke depan kita buka sesi tanya jawab, boleh tentang masalah ini, boleh pula tentang masalah yang lain. Oh, udah lewat Pak. Ya. Ada pertanyaan silakan. Ya Pak Ji, silakan. Waalaikumsalam. Nabi itu kan sudah maklum, sudah dijamin
Ya. Ya, baik. Baik. Nah, ini pertanyaan bagus ini. Ini butuh 1 jam menjawabnya ini. Semoga Bapak Ibu sabar sampai 1 jam ke depan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi di sini dikatakan, ya, ada muncul pertanyaan, Rasulullah itu kan sudah maksum, ya, sudah dibersihkan dari segala dosa. Sehingga dulu Aisyah pernah protes kepada Rasul, "Ya Rasulullah, wahai Nabi, kenapa engkau masih salat hatta tatawarrama qadamak, sampai betis telapak kakinya bengkak, tapi dia masih salat. Afala, bukankah Allah sudah ampunkan dosamu wahai Muhammad? Sudah diampunkan dosamu wahai Rasulullah. Ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhir." Mana yang telah berlalu maupun yang akan datang. Lalu kenapa engkau mesti pula salat seperti ini? Dosamu sudah habis. Kalau awak mungkin kalau sudah ada garansi macam tu tak perlu salat subuh lagi ya Pak. Kalau ada garansi, oh Pak Haji dah banyak pahala, tak perlulah Bapak salat subuh lagi. Kira-kira Bapak ni tidur aja mungkin ni barangkali. Saya juga begitu karena sudah ada garansi. Tetapi apa jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu abdan syakura. Kenapa jika demikian saya tidak menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Allah sudah mengampunkan dosa, baik yang lalu ataupun yang akan datang. Lalu karena itulah aku menjadi hamba bersyukur. Muncul pertanyaan, kenapa malaikat mengistighfarkan Rasulullah sedangkan Rasulullah sudah maksum? Apa fungsinya? Maka di sini dikatakan malaikat itu sesungguhnya, ya, wa yakunu minal malaikati, ya, istighfar para malaikat itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada 2. Yang pertama menunjukkan betapa agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua, istighfar Rasulullah malaikat terhadap Nabi itu, yang pertama demi keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kebutuhan untuk Nabi, ya. Bukan kebutuhan untuk malaikat karena malaikat pun tak berdosa, tetapi istighfarnya itu sesungguhnya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya apa? Semakin kita bersolawat kepada sosok yang diistighfari oleh malaikat, maka pada saat itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Jadi itu makna, 2 makna istighfar malaikat kepada Nabi. Kalau kita pikir, oh iya juga kan Nabi sudah tidak berdosa, kenapa diistighfari lagi? Ada 2 jawabannya di dalam tafsir yang kita bahas ini. Karena menunjukkan betapa agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasul tak butuh kepada salawat itu, Rasul tak butuh kepada istighfar itu. Jawaban yang kedua, demi umatnya. Jadi Nabi Muhammad itu sayang ke umatnya. Ya, sebelum meninggal Nabi Muhammad mengatakan ummati, ummati. Sayangnya kini cinta Rasulullah kepada awak tu sering bersambut sebelah tangan, bertepuk sebelah tangan. Jadi setidaknya Bapak Ibu, guru-guru kami di Al-Azhar Mesir mengijazahkan wirid. Di antara bentuk cinta kepada Nabi, tolong amalkan 100 kali salawat sebelum tidur, maka tengoklah perubahan di dalam hidup kita nanti setelah itu. Ya, saya ijazahkan, saya wasiatkan ijazah ini. Kalau dalam tradisi ilmu wirid, ilmu zikir, saya berikan ijazah ini bahasanya ajaztu lakum. Saya ijazahkan kepada semua yang hadir salawat 100 kali sebelum tidur. Amalkan semampu kita, sebagaimana saya mendapatkan wirid ini dulu dari guru saya Syekh Fathi Hijazi, dari gurunya Syekh Bahauddin Naqsyabandi, dari gurunya ke atas sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jawaban Bapak Ibu, qabilna, kami terima ijazah wirid ini. Maka silakan Bapak Ibu mengucap qabilna.
qabil. Nah, amalkan. Mudah-mudahan nanti dengan mengamalkan ini saya mendapat syafaat, Bapak Ibu dapat syafaat, dan Allah memberkahi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian subuh kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahmanu ya Rahim, ampunkanlah segala dosa dan kehilapan kami ya Allah. Ampunkan dosa orang tua kami ya Allah. Ampunkanlah kehilapan orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal ya Allah. Jika mereka masih hidup ya Allah, ya Rahmanu ya Rahim, sehatkan badannya ya Allah, panjangkan umur taatnya kepadamu ya Allah. Jika ada di antara mereka yang sudah meninggal ya Allah, ampunkan ya Allah, angkat derajatnya ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, jadikanlah kuburannya di antara taman-taman surga. Jangan engkau jadikan kuburannya ya Allah di antara hamparan pintu neraka ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami hadir di rumahmu ini ya Allah dalam keadaan berdosa. Tolong engkau ampunkan dosa kami ya Allah. Jika ada di antara kami ini yang sakit, maka angkatlah penyakitnya ya Allah, kembalikan sehat walafiat kepadanya, panjangkan umur kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Jika ada di antara kami yang berhutang, maka engkau berikan kepada kami jalan untuk membayar hutang-hutang kami ya Allah. Jika ada yang berhajat dunia dan akhirat, yang semuanya ada kebaikan ya Allah, tolong engkau mudahkan ya Allah. Sesungguhnya engkau memudahkan segala yang sukar ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami ya Allah anak keturunan yang soleh, yang mengucap la ilaha illallah, yang ruku dan sujud kepadamu ya Allah, yang jika kami mati nanti ya Allah, mereka mampu mengucapkan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, angkatlah segala wabah penyakit dari negeri kami ini ya Allah. Amankan kami di sini ya Allah. Selamatkan kami dari fitnah, selamatkan kami dari zina, selamatkan kami dari malapetaka ya Allah ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.